Anda pernah nggak sih ngerasa kayaknya bisa dapat hasil lebih baik, tapi kok malah diem aja gitu? Ada cerita menarik nih soal kolega saya, Margaret. Dia itu sebel banget sama perubahan aturan kredit ngajar baru. Tapi uniknya, dari sekian banyak yang ngeluh, cuma dia loh yang akhirnya, berani ngomong ke dekan buat negosiasi ulang. Yang lain, ya gitu deh, cuma ngedumel di belakang. Nah ini pertanyaan besarnya nih, kenapa ya kita sering banget ngebiarin kesempatan negosiasi lewat gitu aja? Padahal kan hasilnya bisa lumayan banget. Iya, itu pertanyaan yang fundamental banget sebenarnya. Dan sumber pembahasan kita kali ini kan dari bab 1 buku Getting More of What You Want. Fokus utama di bab ini tuh soal pilihan. Pilihan sadar untuk bernegosiasi. Seringkali kita malah nggak sadar kalau kita punya pilihan itu. Atau ya kita sengaja menghindar gitu. Benar banget. Dan tujuan kita ngulik ini bareng-bareng buat Anda para pendengar, yaitu ngebongkar kenapa kita seringnya milih nggak nego. Terus biar Anda juga lebih peka ngenalin peluang negosiasi yang mungkin nyelip di keseharian, sama ngertiin jebakan-jebakan psikologis apa aja sih yang bikin kita maju mundur. Ini bukan teori doang loh, tapi relevan banget sama situasi Anda sehari-hari. Mm-mm. Secara umum sih alasannya ya itu aja. Nggak nyaman, takut dianggap cari gara-gara atau konflik, atau emang nggak ngeh aja kalau itu momen bisa dinego. Nanti kita bakal kupas lebih dalam 3 biang keladi utamanya. Bias konfirmasi, terus gimana norma sosial, terutama yang nyangkut gender berperan, dan yang terakhir, ini mungkin yang paling kuat nih, kekuatan ekspektasi. Oke, siap. Mari kita bedah satu-satu ya. Mulai dari yang paling dasar dulu deh. Ngenalin kapan sebenarnya kita bisa negosiasi. Contoh Margaret tadi kan nunjukin ya, banyak yang ngelihat situasi itu cuma sebagai masalah. Udah, titik. Bukan sebagai peluang negosiasi. Kita tuh seringnya kepatok negosiasi itu ya urusan gede aja, beli mobil, rumah, atau ya paling banter minta naik gaji. Persis. Padahal kalau kita mau jeli, hidup ini tuh penuh banget sama negosiasi terselubung. Coba deh Anda ingat-ingat, rapat tim terakhir Anda kapan? Itu sebenarnya secara nggak langsung ajang negosiasi sumber daya loh. Waktu Anda, keahlian Anda, dihargai nggak, dukungan politik dari rekan kerja, siapa ngerjain apa, deadline-nya kapan. Walaupun nggak ada yang bilang, oke mari kita bernegosiasi. Tapi proses tawar-menawar pengaruh, sumber daya, itu terjadi. Coba deh Anda ingat-ingat lagi. Di rapat itu, sumber daya apa aja sih yang sebenarnya jadi bahan taruhan? Wah iya juga ya kalau ngelihatnya gitu. Hampir semua interaksi kerja ada elemen negosiasinya dong. Tapi ya tetap aja sih rasanya seringkali awkward gitu. Nggak enak. Apalagi kalau negonya sama teman sendiri atau keluarga. Takut ngerusak hubungan gitu. Rasa nggak nyaman itu wajar banget kok. Apalagi kalau kita udah keburu punya mindset, negosiasi itu ya ajang menang kalah. Kayak rebutan kue gitu. Kalau saya dapat lebih banyak, berarti Anda pasti dapat lebih dikit. Tapi, coba kita geser dikit cara pandangnya. Anggap aja negosiasi itu sebagai problem solving bareng. Cari solusi bersama. Tujuannya bukan ngalahin lawan, tapi nemuin cara kreatif biar semua pihak sebisa mungkin dapat untung. Ini lebih ke soal gimana kita saling mempengaruhi secara positif, bukan adu otot. Oke. Jadi kuncinya di mindset ya. Dari perang jadi kerjasama cari solusi. Nah, kalau gitu berarti kita harus selalu nego dong di setiap kesempatan atau ada saatnya mending diam aja? Pertanyaan bagus itu. Nggak semua situasi juga layak dinego habis-habisan kok. Buku ini ngasih panduan simpel sebenarnya. Jangan nego kalau perkiraan biaya, entah itu waktu buat riset, energi buat mikir strategi, potensi gesekan hubungan, lebih gede dari potensi manfaat yang bisa didapat. Contoh gampangnya jual mobil bekas deh. Kalau Anda nggak kepepet waktu, mungkin lebih efisien pasang harga yang pas, terus tunggu aja pembeli yang cocok. Daripada buang-buang waktu ngeladeni tawar-menawar alot sama banyak orang yang belum tentu serius beli, ya kan? Masuk akal sih secara teori, tapi di lapangan kadang susah juga ya ngukur biaya versus manfaat ini. Apalagi kalau nyangkut hubungan atau reputasi jangka panjang. Nggak segampang hitung angka gitu. Nah, agak bener banget. Itu bagian seninya, perlu intuisi, perlu pengalaman juga buat nimbang-nimbang. Tapi prinsip dasarnya tetap itu. Selalu bandingin potensi hasil sama usaha plus resiko yang perlu dikeluarin. Nah ini nyambung lagi ke pertanyaan awal tadi. Kalaupun peluangnya bagus, biayanya juga sepadan,
Kok masih banyak aja yang menghindar? Mari kita masuk ke jebakan psikologisnya. Yang pertama, bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu yang kita cenderung nyari bukti buat nguatin apa yang udah kita percaya kan? Gimana sih ini bisa ngehalangin kita buat nego? Tepat sekali. Jadi gini, kalau Anda udah punya keyakinan di awal, misalnya, negosiasi itu bikin ribut, atau percuma deh paling juga ditolak. Nah, otak Anda itu secara otomatis bakal lebih nangkap informasi yang sejalan sama keyakinan itu. Anda jadi lebih fokus sama cerita orang yang gagal nego, lebih ingat pas momen canggung waktu nyoba nawar dulu, dan cenderung mengabaikan contoh-contoh sukses atau potensi positifnya. Tapi bukannya wajar ya kita nyari pembenaran buat pandangan kita? Terus gimana kita tahu kapan itu udah jadi bias yang ngerugiin, bukan sekedar punya pendirian kuat aja? Bedanya tipis, tapi penting banget. Punya keyakinan itu normal. Jadi, bias yang ngerugiin itu pas keyakinan itu bikin kita secara sistematis nutup mata. Nutup mata sama info atau peluang lain yang sebenarnya ada di depan mata. Dan bisa jadi nguntungin. Akibatnya, ya itu tadi, banyak kesempatan bagus kelewat. Uniknya lagi, ini bisa berlaku dua arah loh. Kalau Anda tipe yang terlalu suka nego, bias ini bisa bikin Anda malah ngeremehin biaya sosialnya. Misalnya jadi dianggap orang yang hitungan banget, dan malah ngelebih-lebihin manfaatnya. Jadi kuncinya itu di kesadaran diri. Bertanya ke diri sendiri, keyakinan saya ini lagi ngebantu saya lihat gambaran utuh, atau malah bikin saya buta sebelah? Oke, jadi harus waspada ya, jangan sampai keyakinan kita malah membutakan. Nah, jebakan kedua nih yang dibahas di buku, dampaknya lumayan bikin kaget. Perbedaan gender atau lebih tepatnya norma sosial yang terkait gender. Iya, ini data dari studi Babcock dan Lescheffer buat lulusan MBA Carnegie Mellon itu benar-benar ngebuka mata. Ternyata lulusan pria itu 8 kali lebih mungkin, bayangin, 8 kali buat nego gaji awal mereka dibanding lulusan wanita. Angkanya 57% lawan 7%. Padahal ini yang penting, buat mereka yang nyoba nego, tingkat keberhasilannya itu mirip-mirip aja antara pria dan wanita. Nah, dampak dari perbedaan kecil di awal karir ini ternyata bisa gede banget loh efek jangka panjangnya. Seberapa gede emangnya? Biar kebayang, kita pakai contoh Chris dan Fraser dari buku ya. Keduanya sama-sama dapat tawaran kerja $100.000. Si Chris, dia nego, dapat naik jadi $107.400. Naik sekitar 7,4%. Si Fraser, dia terima aja tawaran awal $100.000. Nah, dengan asumsi kenaikan gaji tahunannya sama persis, misalnya 5% per tahun, si Fraser ini harus kerja 8 tahun lebih lama setelah Chris pensiun, cuma buat nyamain total kekayaan yang dikumpulin Chris. 8 tahun, serius? Cuma gara-gara nggak nego di awal itu? Wah, itu bener-bener mencengangkan sih. Dan itu kalau asumsi kenaikan gajinya sama terus tiap tahun ya. Betul. Kalau kita asumsikan lagi, misalnya kenaikan gaji Chris tiap tahun sedikit lebih gede karena dia dianggap aset yang lebih vokal soal nilainya, wah, perbedaannya bisa lebih gila lagi. Ini mungkin pelajaran paling penting dari sini. Satu negosiasi kecil yang kita lewatkan di awal karir, dampaknya itu bisa numpuk jadi gede banget secara kumulatif. Jadi, jangan pernah deh ngeremehin negosiasi yang kelihatannya kecil, apalagi di momen krusial kayak tawaran kerja pertama atau pas dapat promosi. Ada contoh lain yang menarik juga nih dari dunia olahraga, soal instant replay di tenis US Open 2006. Oh iya, betul. Itu kan sistem yang bikin pemain bisa nantang keputusan wasit ya. Hasilnya, walaupun tingkat sukses tantangannya mirip antara pria dan wanita, ternyata pemain pria itu ngelakuin 73 tantangan. Jauh banget dibanding pemain wanita yang cuma 28, padahal jumlah pertandingannya sama. Kok bisa beda sejauh itu ya? Di buku ini dugaannya karena ada kekhawatiran dari pemain wanita kalau mereka bakal dianggap cerewet atau kayak nyari masalah gitu kalau keseringan protes. Sangat mungkin itu alasannya. Tapi penting banget buat digarisbawahi, ini tuh bukan semata-mata soal jenis kelamin biologis aja loh. Ingat data MBA tadi, 93% wanita dan 43% pria itu sama-sama nggak nego gaji awal. Jadi rasa takut dianggap serakah, banyak mau, atau orangnya susah diajak kerjasama, itu sebenarnya dirasain banyak orang, baik pria maupun wanita. Ini lebih kuat dipengaruhi sama norma sosial dan ekspektasi masyarakat tentang gimana kelompok gender tertentu seharusnya bersikap. Nah, ini nyambung banget ke faktor ketiga.
Kekuatan ekspektasi. Gimana ekspektasi kita sendiri atau ekspektasi orang lain ke kita bisa ngaruh ke keputusan nego kita. Ekspektasi itu kayak self-fulfilling prophecy, ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri gitu. Kalau Anda masuk ke meja negosiasi udah dengan ekspektasi rendah, paling dapatnya segini doang, ya kemungkinan besar Anda mintanya juga segitu, atau malah nggak berani minta sama sekali. Buku ini juga nyebut soal Pygmalion Effect, gimana ekspektasi guru, seringnya tanpa sadar, bisa ngaruh banget ke prestasi muridnya. Dan ada juga konsep stereotype threat ya, yang kaitannya erat banget. Tepat. Stereotype threat itu beban mental tambahan yang muncul pas kita khawatir, jangan-jangan tindakan kita malah ngevalidasi stereotip negatif tentang kelompok kita. Entah itu berdasarkan ras, gender, usia, atau apapun. Sekedar khawatir gitu aja udah cukup buat turunin performa loh. Contoh di buku ini kuat banget sih. Kayak gimana tuh contohnya? Ada studi soal golf, atlet kulit hitam performanya jadi jelek pas tesnya dibilang buat ngukur kecerdasan olahraga. Ini kan nyenggol stereotip kalau kulit putih lebih cerdas main golf. Sebaliknya, atlet kulit putih performanya malah turun, pas tesnya dibilang buat ngukur kemampuan atletik alami. Ini nyenggol stereotip kalau kulit hitam lebih atletis. Contoh lain lagi, mahasiswi Asia di tes matematika. Kalau sebelum tes disuruh nyentang identitas gender, wanita kan lemah matematika, stereotipnya gitu, skor mereka lebih rendah dibanding pas disuruh nyentang identitas etnis, orang Asia jago matematika. Gila ya, cuma dengan diingetin soal stereotip aja, performanya bisa langsung berubah gitu. Terus gimana nyambungnya lagi ke negosiasi gaji tadi? Ya gini, manajer yang mungkin tanpa sadar ya, punya ekspektasi kalau kandidat pria bakal lebih ngotot soal gaji, bisa jadi dia cenderung ngasih tawaran awal lebih tinggi, biar nggak debat panjang gitu. Sebaliknya, kalau ekspektasinya kandidat wanita bakal lebih nerimo, ya tawarannya mungkin start lebih rendah. Ekspektasi rendah ini baik dari si pemberi kerja maupun dari si karyawan wanita itu sendiri karena udah keinternalisasi norma sosial, ya akhirnya ikut ngelanggengin kesenjangan gaji. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Persis. Ada studi lain di Harvard Business School yang nguatin ini. Kesenjangan gaji awal lulusan MBA pria sama wanita, sekitar 6% di gaji pokok dan 19% di bonus, itu sebagian besar penyebabnya ya karena perbedaan ekspektasi tadi. Tapi bagian paling menariknya gini. Pas peneliti nyoba nyamain ekspektasi, misalnya dengan ngasih info transparan soal kisaran gaji yang wajar di industri itu, ternyata perilaku dan hasil negosiasi antara pria dan wanita jadi mirip banget. Wah, oke. Jadi apa nih pelajaran utamanya dari sini buat Anda pendengar kami? Pesannya sebenarnya sangat jelas dan memberdayakan ya. Ekspektasi yang serupa itu cenderung menghasilkan hasil yang serupa juga. Jadi kalau Anda pengen hasil negosiasi yang lebih baik, langkah pertama yang paling dasar, paling fundamental, adalah secara sadar naikin ekspektasi Anda sendiri. Berani pasang target yang lebih tinggi. Karena ekspektasi itulah yang nantinya bakal jadi bahan bakar buat persiapan dan performa Anda pas nego. Oke, mari kita coba tarik benang merahnya ya dari obrolan kita soal bab 1 ini. Pertama, ingat terus kalau peluang negosiasi itu sebenarnya ada di mana-mana dalam interaksi sehari-hari. Jangan dibatasi cuma buat transaksi gede aja. Kedua, penting banget buat sadar dan waspada sama penghalang psikologis. Ada bias konfirmasi? Coba deh lawan rasa nggak nyaman Anda. Terus ada pengaruh norma sosial dan gender. Tapi yang paling utama, kenali dampak dahsyat dari ekspektasi. Baik itu ekspektasi Anda sendiri maupun ekspektasi orang lain terhadap Anda. Dan intisari paling pentingnya mungkin ini. Jangan takut buat pasang ekspektasi tinggi. Karena itu bakal ngedorong Anda buat ngasih performa terbaik. Sekalipun nanti target ambisius itu nggak tercapai 100%, kemungkinan besar hasil akhir Anda bakal jauh lebih baik dibanding kalau Anda mulai dengan ekspektasi yang rendah. Ingat ya, tujuan negosiasi itu bukan cuma buat nyampe target awal Anda, tapi buat dapetin kesepakatan yang lebih baik dari kondisi Anda sekarang, dari status quo. Iya, betul banget. Memahami kenapa kita seringnya menghindar dari negosiasi, kayak yang udah kita kupas dari bab 1 ini, itu jadi fondasi yang krusial banget. Ibaratnya nih, kita kenalan dulu sama musuh di dalam diri kita sendiri sebelum kita belajar strategi buat nyerang keluar. Pemahaman ini jadi modal penting banget buat kita jadi lebih berani memulai negosiasi dan nantinya belajar gimana cara ngelakuinnya dengan efektif. Nah, itu yang bakal dibahas di bab-bab selanjutnya.
Nah, sebagai penutup nih, kami mau meninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh, Anda putar ulang memori seminggu ke belakang. Ada nggak sih situasi yang sebenarnya itu peluang negosiasi tersembunyi, tapi Anda lewatkan gitu aja? Mungkin karena kena bias konfirmasi, nggak enak minta. Atau mungkin karena ekspektasi Anda sendiri yang terlalu rendah. Alah paling juga nggak dikasih. Dan yang lebih penting lagi nih, kira-kira apa ya satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba lakuin minggu depan buat mulai sedikit geser pola pikir itu, biar lebih jeli ngelihat peluang buat dapetin lebih dari apa yang Anda inginkan. Hmm, pertanyaan reflektif yang bagus tuh, buat memulai perubahan kecil. Sip, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa ngasih Anda percikan wawasan baru ya, dan mungkin jadi pemicu buat terus belajar lebih banyak soal negosiasi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.